Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini ada kabar penting untuk teman-teman para seleksi P3K yang perlu diketahui, berikut informasinya. Nah, informasinya teman-teman disampaikan akan diumumkan ya 22 Mei 2025. Ini link pengumuman kelulusan P3K tahap 2 di 20 pemerintah daerah seprovinsi Sumatera Barat. Nah, supaya teman-teman dapat mengikuti informasi kelulusan P3K tahap kedua ini, berikut informasinya teman-teman. Mari kita ikutin bersama di Muat Media portal sulut.com dan ikutin hingga selesai, agar nantinya teman-teman pada tanggal 22 Mei dapat mengecek informasi pengumuman kelulusan P3K tahap kedua. Portal Sulut tanggal 22 Mei 2025 adalah jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap 2 di Provinsi Sumatera Barat. Ini hanya untuk Sumatera Barat ya teman-teman. Berikut adalah kode pengumuman P3K tahap 2. Melansir keterangan BKN RI, berikut arti 11 kode huruf saat pengumuman seleksi peserta P3K tahap kedua 2024. Jadi teman-teman para peserta seleksi P3K juga hal ini perlu mengetahui makna dari kode pengumuman yang nantinya akan diinformasikan, sehingga teman-teman tidak salah mengartikan maksud dari pengumuman tersebut. Berikut teman-teman arti dari P, yaitu peserta memenuhi nilai ambang batas. Selanjutnya PR1, yaitu peserta X tenaga honorer kategori 2 THK 2 pada jenis kebutuhan khusus. Selanjutnya kodenya adalah PR2, yaitu peserta non-ASN pada jenis kebutuhan khusus. Berikut L, peserta dinyatakan lulus. L2, peserta lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi berbeda. Kode L3 teman-teman, peserta lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum yang berbeda. Untuk kode TL, peserta tidak lulus, kemudian TL1, peserta dosen tidak lulus nilai ambang batas subtes. Berikut TMS, peserta P3K tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan regulasi atau ketentuan instansi. Berikut TH, yaitu peserta tidak hadir saat ujian. Kemudian huruf A, artinya peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai jabatan yang dilamar dan memperoleh nilai tambahan maksimal 25% dari nilai tertinggi kompetensi teknis. Apabila peserta menemukan kode L, L2 atau L3 dalam kolom keterangan, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus, yakni untuk mengisi formasi kebutuhan P3K sesuai jabatan dan lokasi formasi yang dilamar. Jadi teman-teman nantinya perhatikan di kolom keterangan tercatat kode L, L2 atau L3. Artinya teman-teman dinyatakan lulus. Berikut kode lulus P3K paruh waktu. Bersama dengan P3K penuh waktu, pemerintah juga mengupayakan pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan tahun 2025 ini. Nah, sebagaimana informasi sebelumnya teman-teman, bahwa bagi teman-teman yang nantinya tidak lolos P3K pada seleksi tahap pertama, tahap kedua juga tidak masuk dalam kebijakan optimalisasi, maka langkah terakhir adalah teman-teman akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi agar menyelesaikan pengangkatan P3K paruh waktu di tahun 2025 ini. Kebijakan P3K paruh waktu diambil sebagai langkah pemerintah dalam menyelesaikan dan penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN,
serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dan teman-teman, untuk teman-teman ketahui bahwa menjadi P3K paruh waktu itu juga berstatus ASN, dan status P3K paruh waktu itu tidak selamanya. Apabila hal ini instansi membutuhkan dan juga ketersediaan anggaran untuk penggajian P3K penuh waktu, maka teman-teman tidak perlu lagi harus mengikuti ujian, namun teman-teman bisa langsung dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menjelaskan jika P3K paruh waktu akan diangkat mulai tahun 2025 ini. Dan dari berbagai sumber informasi teman-teman yang dapat dipercaya bahwa pengangkatan P3K paruh waktu ini akan dilakukan setelah selesai penetapan NIP bagi P3K yang dinyatakan lolos di tahap pertama, dan kemudian setelah itu masuk ke pengumuman tahap kedua bagi yang lolos, dan selanjutnya akan ada juga kebijakan optimalisasi untuk P3K tahap 1 dan tahap 2. Apabila teman-teman tidak masuk dalam kebijakan tersebut, lalu kemudian akan masuk menjadi P3K paruh waktu. Kapan dimulainya teman-teman? Informasinya akan mulai disosialisasikan pada bulan Oktober atau setelah Oktober nantinya. Untuk gajinya, ia menyebut sama seperti saat tenaga non-ASN menerima. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKN teman-teman. Penggajian P3K paruh waktu itu minimal sama besarnya dengan pada saat teman-teman sebagai tenaga honorer. Gajinya sama dengan saat ini dan akan diberikan nomor induk pegawai jelasnya. Nah, informasi lain juga untuk teman-teman honorer, besaran gajinya itu nanti akan berpedoman pada upah minimum regional. Nanti jika daerah sudah punya uang, lanjutnya yang paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi ke Kemenpan RB. Ia juga menghimbau kepada para pegawai non-ASN yang telah terdata di pangkalan data atau database BKN untuk tetap tenang dan fokus dalam mengikuti segala tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sama seperti tadi yang kami sampaikan teman-teman, informasinya apabila daerah atau instansi teman-teman bekerja sudah punya uang dapat menganggarkan gaji P3K penuh waktu, maka teman-teman yang dari P3K paruh waktu ini bisa dialihkan ya menjadi P3K penuh waktu. Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah memfokuskan agar tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, tenaga honorer yang akan diangkat jadi P3K paruh waktu adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN sesuai dengan surat Kementerian Pan-RB nomor B-239 dan seterusnya tanggal 14 Januari 2024 apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, teman-teman, sekalipun sudah terdaftar di database BKN, namun ada beberapa persyaratan untuk teman-teman ketahui menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama, non-ASN yang terdata di database BKN menjadi prioritas ya. Kedua, non-ASN yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tidak lolos. Ini kedua ini harus teman-teman penuhi. Artinya selain sudah terdata lalu teman-teman dinyatakan sebagai peserta seleksi ya, telah mengikuti ujian seleksi P3K tahap pertama atau tahap kedua. Ketiga, non-ASN yang sudah mengikuti seleksi CPNS database BKN. Keempat, non-ASN yang dulu tidak mengikuti seleksi P3K tahap 1, lalu daftar P3K tahap 2 tapi tidak dapat formasi. Nah, demikian informasinya teman-teman. Ini artinya bagi honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K, baik itu P3K tahap 1 maupun tahap kedua, namun tidak lolos. Itulah yang kemudian nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Cara cek pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap kedua. Terdapat dua cara untuk mengetahui hasil kelulusan. Ini teman-teman perlu ketahui juga. Yang pertama melalui laman SSCASN BKN. Caranya teman-teman, pertama buka laman https sscsn.bkn.go.id. Jadi teman-teman silakan buka yang melalui browsing Google. Klik menu login atau masuk di pojok kanan atas. Berikut adalah masukkan nomor induk kependudukan, NIK, dan password teman-teman sekalian. Setelah berhasil masuk, peserta dapat melihat resume pendaftaran dan status kelulusan.
Kedua, melalui website instansi masing-masing. Jadi selain di SSC SNBKN tadi teman-teman, juga teman-teman bisa langsung mengunjungi website kabupaten kotanya masing-masing. Jadi melalui informasi ini disampaikan di daerah Sumatera Barat ada beberapa kabupaten yang nantinya diumumkan kelulusan P3K tahap 2. Teman-teman, informasinya berikut antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Darmasarah, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Silakan cari tahu pengumumannya. Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, kemudian Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sayah-Lunto, Kota Solok. Jadi informasi ini teman-teman untuk Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa kabupaten yang nantinya akan diumumkan kelulusan para P3K pada tanggal 20 dan semoga teman-teman lolos nantinya. Demikian saja kabar yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.